Bentar ya. Ini ada naik pastor. Selamat malam. Iya, selamat malam, Pak Ustadz. Malam, pastor. Silahkan open cam-nya lah. Oke, baik Pak Ustadz. Salam kenal Pak Ustadz. Salam kenal, Pak Pastor ya. Pertama kali kayaknya naik ya. Iya Pak Ustadz. Oke. Oke. Ini kebetulan nih. Mumpung ada Pak Pastor Katolik ya pasti ya. Iya Pastor, iya. Iya, iya Pak Ustadz, Pak Ustadz, iya, iya. Eh, nah, jadi ini ada teman kita yang Katolik dari Pak Pastor Katolik gitu ya. Pak, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, atau saya boleh bertanya gitu, silakan. Iya, ingin bertanya aja sama Pak Ustadz. Silakan, silakan. Oke, baik Pak Ustadz. Apakah di dalam keyakinan Muslim itu surga ada ya? Surga ada. Kemudian sebenarnya tujuan tujuan daripada saudara-saudara kita yang muslim masuk surga itu apa, Pastor? Pak Ustadz. Oh, itu tujuan yang paling utama seorang muslim masuk surga, tujuannya apa? Tidak lain, tidak bukan, dia langsung melihat Allah secara langsung gitu. Quran surah Al-Qiyamah ayat 23. Jadi bukan bidadari, bukan makanan, tapi langsung melihat Tuhannya, bertemu dengan Allah. Gitu, Bang. Pak Pastor, ya. Kalau udah lihat Tuhannya, Pak Pastor, lupa udah itu bidadari gitu. Jadi begini, Pak Ustadz, ada bingung juga sih sebenarnya dengan ada beberapa pernah mengikuti channelnya beberapa ustadz juga yang mengatakan bahwa di dalam surga itu, di dalam surganya yang diyakini oleh orang muslim itu adalah ada disediakan 72 bidadari. Nah, yang Hmm. pertanyaan saya, apa itu benar Pak Ustadz? Jadi gini, Pak ya. Kalau untuk masalah 72 bidadari, ya, itu adanya di hadis, bukan Quran. Al-Quran dan hadis itu beda. Al-Quran wahyu dari firman Tuhan, sedangkan hadis itu adalah ucapan dari Nabi, baik dari qauliyah, dari perkataan, atau dari fi'liyah, dari perbuatan, atau dari persetujuan, itu hadis ya kayak gitu. Nah, jadi 72 bidadari itu ada di hadis. Jadi ada di hadis. Kalau di Al-Quran tidak disebutkan berapa jumlahnya gitu. Nah, seseorang yang dapat bidadari di surga, ya Bapak ya, Pak Pastor, itu ketika dia berjihad di jalan Allah, tapi dia belum menikah. Kalau udah menikah, ya dia sama istrinya di surga gitu. Oh, kalau dia belum menikah terus dapat 72 bidadari, lalu ngapain mereka di surga, Pak Ustadz, dengan bidadari Hmm. itu? Kerjaan mereka. Ngapain? Ah, ah. Kan soalnya Baik. gini, kalau konsep kita di dunia kan dengan ketemu 72 bidadari itu kan Mhm. konsepnya berarti eh, ada hal duniawi. Kalau kita bayangkan ya secara logika manusia 72 ketemu bidadari, kita tahu ya kalau dibilang bidadari itu pasti cantik, Loh, baik. uh, uh, Nah, terus apakah sama halnya tentang karena gini, banyak teman-teman Kristen yang menyadari bahwa di dalam berarti kalau mereka diberikan 72 bidadari itu ngapain mereka di dalam surga gitu. Ah, mungkin Pak ya. Ustadz bisa kasih penjelasan. Jadi yang gugur di jalan Allah memang dinikahkan dengan 72 bidadari karena itu keperluan dari seorang hamba. Kan kayak gitu. Kita di dunia aja perlu istri, kan kayak gitu Pak Pastor. Bukan menyalahi kodrat. Jadi dia sebagai pelayan ya di dalam surga nanti gitu. Oh, Kenapa berarti emang? dia dihadiahkan 72 bidadari gitu. Mm-mm, Berarti mm-mm. boleh boleh dia gilir 72 itu di dalam surga gitu Pak Ustadz. Lah, kalau dia lihat Allah mungkin dia lupa sama bidadari itu. Enggak, bukan maksud saya bukan dia lihat Allah kan gini istilahnya Oh. menurut imannya saudara
saudaraku, Pak Ustadz meyakini bahwa tujuannya adalah melihat Allah. Setelah udah ketemu Allah, Allah menyediakan kepadanya 72 bidadari. Nah, dan Sebagai bonus ya, pelayan gitu. bonus ya sebagai pelayan. Nah, Ah, pertanyaan saya, apakah seperti hal yang wajar terjadi di dunia, 72 bidadari itu boleh dia gilir seperti di dunia gitu Pak Ustadz? oh, beda lagi konsepnya, Pak. Ya, orang yang meninggal di jalan Allah belum menikah, tidak punya istri di dunia, dia akan dinikahkan dengan seorang istri di akhirat. 72 bidadari melayani, gitu. Nah, inilah Pak Ustadz, makanya kan ada konsepnya gini. Konsep di dalam Muslim, di dalam kekristenan dengan di dalam Islam, konsep surga itu berbeda gitu Pak Ustadz. Bukan beda, konsep Yesus sama dengan Islam. Karena Yesus janjikan 100 istri, dan Yesus pun kawin, gitu. Enggak, maksudnya begini Pak Ustadz. Jadi Mm-mm. konsepnya berbeda. Kalau di dalam Kristen, di dalam surga itu, makanya makanya bingung ya. Bingung begini. Di dalam Islam masih ada hawa nafsu bisa dibawa di dalam surga, itu yang sampai hari ini tidak logis loh gitu. Loh, Tidak logis. kenapa Nah, nggak kalau di logis, dalam Pak? ah, Kenapa nggak logis di kitab Anda Yesus pun kawin dan janjikan 100 istri? Gimana sih? nah, inilah kegagalan Pak Ustadz memahami Injil. Oh, Nah, ya, jadi makanya saya jelaskan, kalau di dalam Kristen tidak ada yang namanya kedagingan itu. Tubuh manusia itu ketika masuk ke dalam surga sudah diubah dengan tubuh kemuliaan Pak Ustadz. Tidak ada lagi rasa lapar, haus, nafsu mengingini seseorang, tidak ada. Nah, inilah konsep yang menurut kami secara logika sampai hari ini tidak masuk akal, dengan apa ya, tidak menerima bagaimana apa bedanya di dunia gitu, apalagi dikasih 72 ya bidadari udah. Kalau gitu, gitu saya kan. mau tanya gini, Pak Pastor ya. Silakan Pak Ustadz. Nih, tanya. Ini kitab Anda ya, Oke, ya. Matius 19:29 ya. oke. Saya pun siapapun yang meninggalkan ya rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, ayah, ibunya, istrinya, ya kata Yesus, anak-anaknya atau harta bendanya untuk mengikut aku, maka ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mendapat hidup yang kekal di surga. 100 kali lipat istri yang dijanjikan Yesus itu buat apa, Pak Pastor? Pak Ustadz, Pak Ustadz, dulu waktu Bapak sekolah ngerti kan tentang ejaan tulisan ya. Di situ tujuannya bukan istri, itu hidup yang kekal Pak Ustadz. Loh, terus Saya ini mau salah jelaskan gitu. Nih, iya Pak Ustadz, dengarkan dulu ya. ah, Karena yang dimaksud di situ Pak Ustadz, kalau ah, seorang yang percaya kepada Yesus mengikut dia, kita tahu Pak Ustadz, kalau dia seseorang Muslim, menerima Yesus, dia pasti dibuang oleh keluarganya. Betul nggak Pak Ustadz? Dilepaskan jadi saudara, dilepaskan hak warisan, tidak punya. Nah, iya, Yesus berkata, jangan takut. ah, Engkau ah, akan menerima, ada saudaramu 100 kali lipat yang bisa menerima keberadaanmu. ah, ah, Kemudian tidak hanya sampai di situ, ah, engkau akan menerima hidup yang kekal. Tuhan tidak menjanjikan 100 istri di situ. Ini apa ini? Gimana sih, Pastor? Tuhan tidak menjanjikan 100 istri, tetap aja tulisannya 100 istri, Pak Pastor. Nah, dengarkan Pak Ustadz, Aduh. makanya inilah kegagalan daripada saudara-saudaraku Muslim di situ. Yesus tidak pernah menjanjikan 100 istri, tapi yang dia masukkan di situ, kalau engkau ikut aku, konsekuensinya kamu dibuang oleh keluarga kandungmu, maka ada keluarga-keluarga di dalam Tuhan yang akan menyambut Anda.
Itu Terus istri maksudnya. itu buat apa, Pak Pastor? Istri. Oke, saya jelaskan ya Pak Ustadz ya. Misalnya Pak Ustadz nih masuk Hmm. Kristen, Pak Ustadz punya istri, lalu istri Pak Ustadz tidak setuju Saya dong. Kalau tinggalkan, begitu, ya. ya tinggalkan istrimu kan. Oh, Nah, kemudian jangan takut oh. ya, jangan takut akan ada orang yang menerima Anda sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Bukan saudara seiman, istri gimana cerita istrinya? Nah, dengarkan Pak Ustadz, jangan hanya Oh, oh. potong di dalam istrinya. Coba lihat setiap yang meninggalkan rumahnya, Hmm. saudaranya, Oh, ayahnya, oh, ibunya, oh. bahkan Terus? termasuk istrinya. Oh, Nah, jadi jangan hanya fokus kalau Pak Ustadz mengambil kata istri berarti ayah dan ibunya 100 juga. iya. Makanya inilah kegagalan Pak Ustadz Mm-mm. memahami Injil itu. Mm-mm. Kalau Pak Ustadz membaca utuh ayat itu, berarti tidak terlepas meninggalkan rumahnya, Mm-mm. meninggalkan keluarganya, Mm-mm. meninggalkan ayah dan ibunya, Mm-mm. bahkan meninggalkan istrinya demi mengikut Tuhan Yesus, Mm-mm. maka akan ada orang yang menerima dia sebagai keluarga, yaitu adalah orang-orang yang seiman yang sudah percaya kepada Yesus. Oh, ya Kemudian sudah. dia akan menerima hidup yang kekal. Mm-mm. Bukan dijanjikan 72 bidadari, Pak Oh, Ustadz. bukan itu yang saya bahas. 100 kali lipat istrinya itu apa maksudnya gitu? Nah, itulah yang saya jelaskan, Pak Ustadz. Mm-mm. Iya, yang saya Gimana? jelaskan Yang tadi. saya minta Anda jelaskan 100 kali lipat istri. Apa maksudnya? Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri. Apakah istrinya 100 kali lipat Bukan, atau kayak gimana Pak gitu? Ustadz, dengarkan ya baik-baik. Oke, mudah-mudahan Pak Ustadz tidak salah paham lagi karena Pak Ustadz ini kan menafsirkan kitab yang bukan yang diyakini Pak Ustadz. Pak Ustadz melihat dari kacamata yang lain, makanya saya menjelaskan dari sudut pandang Bible itu sendiri. Oh Di iya, dalam gini kalimat ini Pak Bapak, Ustadz, Pak dengarkan Pastor. dulu Pak Ustadz, di dalam Gini, kalimat bentar Pak ini Pastor. Saya hanya meninggalkan menanggapi. rumahnya, Ya, meninggalkan ayahnya, saudaranya, ayah dan ibunya, bahkan meninggalkan istrinya. Itu yang saya katakan tadi kalau Pak Ustadz misalnya menerima Yesus nih, menjadi murid Yesus, pengikut Yesus, hmm, otomatis keluarga Pak Ustadz kan nggak menerima Pak Ustadz kan? mm, Itu udah prinsip itu dibuang. Bahkan mm, istri Pak Ustadz juga meninggal ini kan. mm. Nah kata Yesus jangan takut. Ya, terus? Jangan takut engkau akan bertemu keluargamu 100 kali lipat lebih daripada Oh, oh. itu. Ya maksudnya 100 kali lipat ayahnya, ibunya, istrinya kayak gimana? Maksudnya itu yang saya maksud. Nah, maksudnya ini Pak Ustadz, jangan takut mengambil resiko mengikut Yesus. Karena ada orang yang lebih baik menerima Anda sebagai keluarga. Ya, ini janji Yesus ya untuk menggantikan 100 kali lipat istri dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ngapain mereka di sorga itu Tidak, dengan istri tidak, ngapain? tidak, bukan menjanjikan 100 istri. Yang dijanjikan Yesus di situ adalah hidup yang kekal. Dan akan ada orang yang menerima Anda sebagai saudara seiman. Itu Pak Ah, Ustadz. ah, Jadi jangan ah. gagal paham Pak Ustadz. Iya, Jadi Yesus di Bapak yang dalam gagal itu, paham. Bapak gagal paham. Kalau saudara oke diterima 100 kali lipat. Ya, 100 iya saudara. berarti banyak saudara yang menerima Iya, Anda. oke. Nah, istrinya kayak gimana? 100 istri juga gitu. Kalau kami Pak Nah, Ustadz, dengar Pak Ustadz ya, Yesus mengajarkan monogami, dia tidak mengajarkan poligami, apalagi 100 istri. Loh, Yesus Makanya di dalam baik. kekristenan, orang Kristen hanya menikah satu kali kalau dia bercerai dan nikah lagi. Bahkan Bible mengatakan, ia selama ia menikah, ia hidup di dalam perzinahan. Nah ini kegagalan Pak Ustadz memahami daripada Bible itu sendiri. Ah, Nah, yang iya, dijanjikan di situ saya poinnya, sekarang dengarkan saya dulu Pak Ustadz, dengarkan tanggapi. dulu. Ya, ah, Poinnya di situ adalah engkau akan menerima hidup yang kekal. Beda dengan surganya dari Pak Ustadz.
Ada Oh 72 beda. bidadari tadi. Memang Bapak, Nah, kalau di tempat kami kurang, bukan 100 gitu, cuma 72 gitu loh Pak. Ya. Nah, yang gagal pahamnya Pak Pastor di sini, Anda baca betul-betul. Anda menjelaskan kalau ada yang keluar Islam ikut Yesus maka akan ada terima katanya ya 100 saudara. Oke, saudaranya 100 saudara banyak akan dapat lagi kan ketika keluar dari Islam. Ini istri kayak gimana? Istri kayak gimana? Setelah keluar dari Islam langsung dapat 100 istri gitu di Kristen. Kayak gimana? bukan bukan begitu konsepnya, makanya itu Ah, kegagalannya Pak Ustadz memahami ayatnya. Kalau Pak Ustadz membaca utuh ayat itu, nah maka kesimpulannya adalah penekanannya adalah di hidup yang kekal. Terus hmm. di atas itu adalah meyakinkan bahwa jangan takut engkau dibuang oleh keluargamu, oleh istrimu, oleh anak-anakmu hanya karena engkau beriman kepada Yesus. Itu Pak Ustadz. Tapi Yesus tidak pernah menjanjikan 100 istri. Itu fitnah besar gitulah. Loh, Dalam kalau saya fitnah, kekristenan Pak Pastor, kalau saya fitnah, berarti ini tukang tulisnya salah gitu. tidak salah, tapi itu bukan artinya seperti yang Pak Ustadz jelaskan. Eh, ya Nah, baik. karena Pak Ustadz Kalau anda memaksakan kalau melihat anda tetap Bible ngotot, Pak berdasarkan Pastor, kehendak Pak Ustadz. Enggak baik. dulu. Pak Ustadz berusaha melihat Bible berdasarkan keinginan Pak Ustadz. Bukan keinginan saya, sesuai tulisan yang tertulis. Iya, tapi itu tidak dijelaskan maknanya. Ya, artinya gini ya, Artinya Kak. Anda tidak menerima penjelasannya dan memaksakan dari pandanganmu. Sekarang yang saya mau tanya, itu surga kalian itu kalau ada hubungan di sana, apa bedanya dengan di dunia? Jangan-jangan Loh, surga ece-ece. Bapak, Yesus pun kawin di surga gimana sih? Dari mana Pak Ustadz? Pak Dari mana Pastor, dalil? Pak Pastor. Masa sama Dalilnya kitab sendiri mengatakan Yesus kagak tahu. Ini saya bukakan dah. Ya, buka mana-mana. Yesus kawin udah dibilang juga. Tuh. Nih. Wah, ketawa udah ibunya. Kami itu Nih, paling kawin. nih, Wahyu 19:7. Ya, Oke. marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba Oke. dan pengantinnya telah siap sedia. Oke. Siapa anak domba? Yesus. Buat apa dia kawin di surga? Pak Ustadz, Ah, inilah kegagalan besar yang Pak Ustadz nggak paham tentang ayat itu. hmm. Di dalam Bible menggambarkan hubungan kedatangan Yesus adalah menggambarkan seperti mempelai laki-laki dan perempuan. Bagaimana mereka menyambut dalam sebuah pesta. Dan di situ bukan Yesus nikah. Yesus tidak pernah menikah seperti rasul yang Anda yakini menikahi anak 6 tahun. Loh, kalimat pengantinnya ini apa? Menikah atau bukan? Hah? Makanya saya jelaskan itu diumpamakan seperti pesta Oh, umpama. Ya, perumpamaan. Kitab kitab banyak umpama ya. Kalau umpama, Makanya Pak Ustadz begini. Saya udah jelaskan sudut pandang keimanan kami. Kalau Pak Ustadz tidak berterima itu kan dari ya iya itu. masalah Pak Ustadz sendiri. Kalau saya kan udah menjelaskan masalah bidadari 72 itu pelayan gitu. Ada juga istri yang dibawa. Terus kalau dia Maksud meninggal, saya mau tanyakan Pak Ustadz, berarti di dalam surga versinya Pak Ustadz itu adalah ada yang namanya kawin mawin. wah ada. Masa hidup kayak gimana di surga nanti? Wah ada, jelas Di sini, Pak ada Ustadz. dong. Di sini Pak Ustadz yang mau saya katakan inilah kelas surga Islam dan surga Kristen yang Beda memang. Memang Iya. beda. Jadi kalau Di Kristen kayak gimana, Bapak? ya, Pak makanya saya Pastor. jelaskan tadi, dengarkan ya Pak Ustadz ya, supaya kita tidak saling ini.
di dalam kekristenan ketika dia dimasuk di dalam surga, tubuhnya yang daging ini diubah menjadi tubuh yang fana dan tidak ada lagi merasakan rasa haus lapar, tidak ada merasakan hawa nafsu suka sama seseorang, tetapi Ini gimana, Pak? nah saya udah Kawin jelaskan ini. tadi. Saya udah Perkawinan loh, kawin dia Yesus, Pak. Nah, makanya Pak Ustadz Ya. memaksakan tidak menerima penjelasan dari sudut pandang Bible itu sendiri. Ah. Di sana adalah seumpama sebuah pesta seperti seorang mempelai dan digambarkan Yesus itu adalah seperti mempelai laki-laki dan umat-umat yang beriman kepadanya adalah seperti mempelai wanita. Dan Oh, jadi tidak ada jadi jadi tambahan. Pak jadi Pak Pastor nanti kalau udah masuk surga jadi wanita gitu. Ah. Suasananya. Jadi di dalam kekristenan, di dalam kekristenan tidak ada yang namanya kawin, tidak ada kedagingan, tapi Bible mengajarkan di sana adalah tugas mereka adalah hanya menyembah, memuji, menyanyikan Menyembah. pujian untuk menganggungkan nama Tuhan. Nggak ada jasad, Hah? nggak ada jasad, nggak ada Jasanya sudah jasad. diubah, makanya dengarkan Pak Ustadz. Ah. Jasadnya sudah diubah menjadi tubuh kemuliaan yang tidak merasakan haus, lapar, dan sakit. Tidak merasakan nafsu seperti yang versinya Pak Ustadz itu. Oh, berarti beda memang ya surganya Yesus dengan surga Kristen. Beda berarti. Pak Pendeta, Pak Pendeta, bentar ya. Anda coba Anda baca lengkap gitu ya kitab Anda itu. Yesus mengatakan ada makan dan minum di surga. Gimana sih? Itu kan versinya Pak Ustadz. Makanya saya bilang, aduh bentar nih saya tunjukkan sama Anda. Yesus saja mengatakan makan dan minum, bentar ya. Di surga Anda itu. Gimana sih? Heran saya. Bentar. Sama Anda ya. Nih. Hidup seperti roh. Nih, Pak Pastor ya. Matius 8. Nomor berapa nih Pak Pastor? Ya, nomor 11. Ya. Matius 8 tuh, nomor 11. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan sorga. Lalu Anda bilang sama saya di sorga nggak ada makan minum. Terus tubuh sudah nggak ada lagi lapar. Lalu gimana ceritanya Casper makan nasi? Gitu. Ya, jadi makan di situ adalah ada sebuah pertemuan yang bukan seperti di dunianya Pak Ustadz. Makan nasi, makan daging, makan sapi, tidak ada suasana seperti itu. Tapi sebuah suasana di mana kita bertemu muka dengan Tuhan. Seperti perjamuan. Wah, itu di mana ayatnya, Pak? Pak, itu di mana ayatnya? Kalau saya lihat di sini ya Pak ya, kitab Anda yang berbahasa Yunani duduk makan dengan bahasa anak lino itu adalah duduk makan satu meja, Pak. Ya. Bukan perumpamaan dalam bahasa Yunaninya bukan, tapi real nyata gitu. Iya, tapi makan di situ bukan seperti makan di dunia, Pak Ustadz. Waduh, makan kayak gimana lagi? Nggak ada kompor soalnya. Oh ya iya, terus untuk masak. kalau di surga ada kompor, ada minyak goreng, ada bawang, nggak ada itu di surga. Terus ini makan apa mereka? Duduk makan makanannya real dalam bahasa aslinya tuh ya. Itu adalah mereka bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan yang indah, menyembah Tuhan, bukan lagi makan. Waduh. Makan artinya bersekutu, udah beda bahasa.
saya dijelaskan ke Pak Ustadz di dalam Bible menjelaskan di dalam surga tidak ada lagi kawin apalagi makan, nggak ada lagi apalagi kawin mawin kan, nggak ada. Lah, itu gimana ceritanya, Pak? Di sini duduk makan. Saya tanya dulu, di surga Anda ada hewan nggak? Nggak ada. Singa makan rumput gimana? Ini apa? Singa makan rumput di surga Anda. Katanya nggak ada makan, gimana sih? Nggak ada rumput di dalam surga. Jadi begini Pak Ustadz ya, lebih kepada kedagingan tadi lah ya. Kalau misalnya yang kami yakini di dalam surga tidak ada lagi kawin mawin, tidak ada lagi kedagingan, rasa kita suka seseorang itu hanya di dunia. Jadi kotor benar bah surga kalau ada hal-hal begitu dilakukan di surga gitu Pak Ustadz. Aduh, gimana sih Pak? Itu duduk makan, bahasanya anak lino makan Pak. Ada yang dimakan di surga gitu. Gimana sih Bapak? Coba pahami kitab Anda dalam bahasa aslinya. Anak lino itu Bapak adalah makan dengan sesuatu yang disuap ke mulut. Itu adalah bukan seperti Pak Ustadz makan habis puasa lalu makan, bukan itu maknanya. Lalu makan tadi perumpamaan pula gitu. Ya, makan adalah sebuah suasana bertemu muka dengan Musa, dengan Allah, dengan semua para kudusnya Tuhan. Baik. Kalau seperti itu Pak, saya nggak mau pakai asumsi. Silakan Anda tunjukkan dari kitab Anda makan itu adalah bertemu Nabi Musa gitu. Silakan. Tadi yang Ustadz tunjukkan itu. Itu kan makan bersama dalam satu meja dengan Yakub dan Abraham. Yang Kristen pahami itu adalah bukan makan seperti versinya Pak Ustadz. Ya itu, memang surga Islam dengan surga Yesus sama Pak. Tapi surga Kristen beda gitu, aneh. Oke, jadi Pak Ustadz mungkin di sini kita ada perbedaan pendapat. Mungkin kemudian boleh di sini kalau kita mengejar tidak ada titik temu. Oke lah itu surganya Pak Ustadz, inilah surga yang kami yakini. Saya pikir biarlah itu masing-masing kita renungkan Pak Ustadz. Kalau kita mencari saya paling benar, mungkin kita hanya saling berbagi. Jadi saya semakin tahu juga, karena sumber utamanya adalah langsung Pak Ustadz. Ternyata di dalam surganya yang diyakini oleh Pak Ustadz adalah masih bisa melakukan dalam tanda petik adalah kawin mawin. Jadi itu aja perbedaan kita. Nah, mungkin ada pertanyaan saya Pak Ustadz. Apa tuh? Kenapa di dalam Muslim sendiri begitu meneladani nabi utusan yang diyakini itu adalah Muhammad. Nah, kalau kita lihat Muhammad kan dia pernah menikahi anak di bawah umur. Nah, kenapa masih hal seperti ini masih disanjung-sanjung loh Pak Ustadz gitu. Saya bukan ini ya, cuman minta penjelasan dari Pak Ustadz, apakah itu dihalalkan gitulah. Maksudnya gini, figurnya kenapa nggak memberikan contoh yang baik, begini. Justru ada hal yang menurut saya seorang nabi cacat kenabiannya di situ, kerasulannya. Gitu, Pak baik. Ustadz. Mungkin bisa jelaskan karena kurang pemahaman saya. Tapi saya mau tanya dulu Pak, ya memangnya ada batasan umur dari nabi-nabi atau Yesus gitu menikah umur berapa aja? Maksudnya gimana Pak Ustadz? Ada nggak batasan dari Yesus ya tidak boleh menikahi umur sekian, atau batasan dari para nabi ya di kitab para nabi bahwa tidak boleh menikahi umur sekian, ada nggak batasannya? Ya batasannya kan ya ketika orang sudah dewasa lah, wajar lah dia menikah. Itu di mana datanya? Kalau udah dewasa, di mana di kitab Anda? Nggak ada di kitab Anda Pak batasan umur berapa, berapanya nggak ada. Bentar Pak, saya akan tanggapi gitu, akan tanggapi.
apa yang Anda katakan. Jadi di kitab Anda ya, termasuk ajaran Yesus, tidak ada membatasi umur berapa seorang wanita itu bisa dinikahi. Nggak ada gitu. Yesus bilang nggak ada. Ya, dan di kitab Anda, di kitab para nabi nggak ada. Ya, hal itu pun terjadi dengan Kristen. Contohnya di Raja Inggris tuh, menikahi dengan anak-anak banyak terjadi di zaman dulu. Itu adalah hal yang wajar. Terus lagi pula di zaman Nabi kami, ya Pak ya, tidak ada musuh Nabi kami itu menyerang, Nabi kamu nikahi anak kecil, nggak ada. Karena itu adalah sesuatu yang lumrah dan tidak ada batasan. Gimana sih? Baru-baru aja setelah dihukum Indonesia, ya, yang kekinian di modern, ada batasan menikah menurut hukum negara, baru ada batasannya gitu. Kalau dulu mana ada para nabi nggak ada gitu. Nah terus Pak ya, kalau kita lihat Ribka aja dinikahi Ishak umur 3 tahun. Terus Yesus juga menikahi Maria umur 3 tahun loh. Bapak Yesus menikahi mereka kayaknya salah literaturnya Pak Ustadz tuh. Ya Yesus udah, gini ya Bapak sebentar ya. literaturnya kayaknya salah Pak Ustadz. Coba diperbaiki. Yesus Oke. nikah sama Maria. Maksudnya siapa? Ini Kristen dengan Yahudi yang meneliti. Ya, Anda bisa beli bukunya ya. Dan langsung berapa juta dolar mereka habis untuk meneliti Yesus. Ya. Ini satu bukti gitu bahwa Yesus menikah, bahkan dia berpoligami kata mereka nih. Bentar ya, nih. Teman-teman, bentar ya. Nih, Pak. Nih hasil penelitian kubur dan keluarga Yesus dengan genetik dan yang lain-lainnya. Yang meneliti Kristen sendiri dan Yahudi. Ya, mereka Jadi, mengambil Pak Ustadz, kesimpulannya. ini- Bentar Bapak, saya kasih tahu dulu sama apa Anda. namanya itu menurut saya data yang Pak Ustadz itu kalau misalnya menikah Yesus itu saya tidak percaya dengan hal itu karena memang di dalam Bible sendiri tidak pernah menjelaskan hal itu. Kalaupun misalnya ada datanya Pak Ustadz, berarti itu data di luar Bible Pak Ustadz. Oh, gini Pak. Sabar dulu. Apa yang dijelaskan oleh Begini, Pak penelitinya? Ustadz, lain kalau Bible dia kebenaran tunggal, lain dengan kalau di dalam kitab Pak Ustadz ada Quran, ada hadis. Jadi di luar Al-Quran ada kebenaran lain. Tapi kalau di dalam Bible, dia kebenaran tunggal. Dia tidak perlu pendukung Pak Ustadz. Jadi kalau Pak Ustadz menjelaskan ini, ya itu kan versinya Pak Ustadz. Tapi di dalam Bible sendiri. Pak, sorry, Anda dari tadi bawa versinya saya, bukan ini versinya peneliti Kristen. Iya. Gimana sih? Artinya dari data Pak Ustadz sendiri, bukan dari Bible mengatakan itu menggunakan data yang di luar Bible. Jadi Iya. kekristenan tidak mengakui kecuali misalnya Pak Ustadz menggunakan ayat yang ada di dalam Alkitab. Karena kalau di dalam kami, kitab suci kekristenan adalah dia kebenaran tunggal, Pak Ustadz. Bukan kayak di Pak Ustadz. Jadi bingung, ada beberapa saya ikut panel. Jadi selain Al-Quran ada hadis yang mendampingi daripada Quran itu sendiri. Itu panjang, nanti saya jelaskan sama Bapak ya. Cuma saya hanya mau menjelaskan kepada Bapak tidak ada batasan umur baik dari ajaran Yesus atau ajaran para nabi. Mau setahun atau 2 tahun nggak ada batasan menikahi seorang wanita. Belum Bapak, sabar dulu. Ya. Terus tadi saya juga mau menyampaikan Yesus menurut peneliti Kristen dia menikah dengan Maria di umur 3 tahun, ya Marianya serta ya berpoligami. Nah, begini Bapak, ada ayat lain, ya ada ayat lain. Ini saya bacakan saja kepada Anda, gitu ya. Pak Ustadz izin dulu sebelum masuk ke ayat lain kita tuntaskan dulu. Kalau Pak Ustadz tadi mengatakan tidak ada batasan lain. Nah, menurut saya inilah kekeliruan daripada para Ustadz tidak memberikan pendidikan yang baik, ya menurut saya. Kenapa mengatakan nikah itu nggak ada batasan? Logikanya Pak Ustadz, kalau orang menikah itu berarti seseorang itu udah siap
menikah, artinya di dalam pernikahan itu kan yang dihasilkan adalah keturunan. Nah, kalau anak di bawah umur 6 tahun, reproduksinya itu belum bisa. Nah, maksud saya harusnya pendakwa itu memberikan sebuah standar, bukan yang begini. Kalau nikah itu nggak ada batasan. Menurut saya ini Baik, yang keliru. Pak, tadi Anda dengar nggak penjelasan saya, Pak Pastor? Menikah itu nggak ada batasan di zaman dulu. Makanya Yesus pun tidak membatasi gitu loh. Itu zaman dulu. Ya, makanya sekarang kita diberikan. Bentar Bapak, ya, bentar dulu. Saya udah dengarkan Anda gitu. Artinya setelah ada aturan pembatasan di Indonesia, baru ada batasannya. Lagi dulu ya, nabi-nabi terus Yesus tidak ada memberikan pahaman, oh reproduksinya belum ini belum itu kata Yesus, nggak ada Pak. Ya, nggak ada. Begitu pula ya sampai ke zaman Nabi Muhammad. Baru setelah Islam datang ya, setelah masa haid datang ya, wanita boleh menikah. Aturannya baru ada di Islam gitu. Gimana sih? Jadi aturan haid ya, ketika seseorang menikahi wanita, mana yang bagusnya aturannya ketika wanita tersebut sudah haid. Itu aturan Islam, malah Islam yang ngaturnya, Yesus nggak ada gitu. Berkaitan tentang masalah gini Pak ya, saya mau tunjukkan sesuatu Pak sama Anda ya. Kenapa saya bilang nggak ada batasannya gitu ya. Ini Pak ya, ini saya nggak tahu, ini cuma hanya sebuah tulisan dari artikel Kristen ya gitu ya. Nih, kata Yesus seperti apa ya. Ini Markus 6, 18, 19 gitu ya. Ini saya baca dulu. Istriku yang paling muda, kata Yesus, ialah Maria yang berumur 3 tahun. Ya, tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh indahnya, kan kayak gitu. Cuma ini gini, belum selesai Bapak, belum selesai. Belum selesai. Iya, saya tahu. Pak Ustadz Bapak, tulis ini Pak sebenarnya Pastor, ini bukan Bible. Pak Pastor, ini Markus, ya Markus bukan Bible gitu. Pak Ustadz, boleh buka Alkitab dengan Markus 6 di dalam buku. Itu bukan isinya, Pak Ustadz. Nah, makanya saya udah tahu Anda pasti membantah kayak gitu, Pak Pastor ya. Makanya dibaca keterangannya ya. Ya, dibaca keterangannya. Alkitab terbitan Bapak sebentar, makanya banyak membaca gitu tentang kitab Anda. Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit Pak oleh pendeta Albert de Meyer dari Gereja Reformis Belanda yang melakukan perubahan total terhadap Injil. Pak Ustadz ini sendiri aja enggak valid. Makanya aku berkatakan Loh, tadi. kok enggak valid? Kebenaran tunggal Pak Ustadz. Alkitab itu kebenaran tunggal. Dia enggak ganda seperti di dalam kitab saudara. Pak, makanya Pak, saya bacakan sampai selesai baru Anda ngotot gitu ya. Anda belum beres gitu, Pak Pastor ya. Belum selesai. Pasti Anda tidak setuju, saya udah tahu, Bapak. Saya udah tahu Anda tidak akan setuju, makanya dengarkan gitu. Mari kita baca dari mana ini datangnya. Ya, karena literasi yang Pak Ustadz itu adalah bukan sebuah kebenaran. Baik. Sekarang gini, baik. Kalau ini bukan sebuah kebenaran, mari kita baca ya. Apa yang dikatakan di sini tentang Markus tadi? Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit ya oleh pendeta Albert de Meyer dari Gereja Reformis Belanda. Pak Ustadz, bentar Bapak. Mari kita baca dulu biar sebelum Anda ngotot. Belum. Makanya ini belum selesai, Pak Pendeta, dari mana ayatnya tadi gitu. Oke? Pak Pastor, mari kita baca dulu ya. Pak, dengarkan dulu Bapak. Setelah selesai tulisannya baru Anda silakan Anda ngotot gitu ya. Oke? Tadi saya dengarkan Anda, jadi dengarkan dulu, baca dulu sampai selesai tulisannya gitu ya. Oke? Nah, jadi yang mengedit ini adalah pendeta dari Belanda ya kayak gitu.
dari Alkitab ya. Terus ini Pak Pastor ya, kitab terbitan 1928 ini ya, yang aslinya tersimpan di National Bibliothek Vienna, Australia. Ada aslinya ayat yang tadi, Pak Pastor. Anda siapa gitu? Ini pendeta bukan kaleng-kaleng dan Jadi tersimpan begini. aslinya di Australia. Gimana sih? Kalau Pak Ustadz mau melebeli Ah. itu urusan Pak Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz, saya aja juga bisa menulis buku dan mengatakan hal yang lain tentang bukan yang sebenarnya. Makanya saya katakan tadi, Alkitab itu adalah kebenaran tunggal. Kalau misalnya Pak Ustadz menemukan kebenaran di luar daripada sumber Alkitab yang tertulis saat ini, berarti itu di luar Alkitab Pak Ustadz. Enggak Ya seperti kalau kita. gini aja Pak Pastor, saya nggak masalah, itu kan paham dari Anda, atau saya hanya membacakan yang tertulis. Jadi maksud saya ini gini Karena Pak Pastor. Yang Pak Ustadz bacakan itu bukan sumber utama. Silakan Anda Itu tolak. sumber lain. Gini, silakan tolak Enggak, sendiri saya mau kitab katakan. Anda gitu. Saya mau Tolak katakan, tolak sendiri aja Pak kami Pastor, itu- kitab Anda boleh gitu. Alkitab Saya kalau nggak tidak ngelarang. dipahami, tidak perlu dibantu oleh hadis-hadis lain. Jadi apa yang Pak Ustadz ungkapkan itu tadi tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Gitu Pak Ustadz. Loh, Oke, jadi itu aslinya ada. Gimana sih? Tidak tertulis kayak gimana? Aslinya disimpan di Austria. Makanya baca Pak Pastor. maksudnya Pak Ustadz, bisa aja Aduh, juga aduh. orang mengklaim seperti itu aslinya ada di sini, jadi tapi tidak ada di dalam Alkitab. Loh, itu Tidak kitab ada tertulis aslinya, Alkitab aslinya Pak, dibilangnya. Astagfirullah. Ya Alkitab makanya, aslinya ada disimpan di Austria tentang teksnya. Gimana sih? makanya saya katakan data yang Anda pakai itu adalah di luar Alkitab sendiri. Jadi bagi keimanan Kristen tidak menerima data sekalipun ada orang yang menelitinya, bisa namanya juga meneliti itu pendapat manusia Pak Ustadz. Kalau dia nggak suka bisa dia belokkan artinya. Ya, Tapi saya gini Pak Pastor, nggak masalah Anda mau menolak kitab Anda sendiri, saya no problem gitu. bukan Jadi begini persoalan, maksud karena saya memang sama yang Pak Anda. Ustadz jelaskan tidak ada di dalam Bible. Jadi begini Pak Pastor ya, maksud saya buat apa kita ribut-ribut tentang masalah itu gitu. Di dalam Islam pun ya Nabi Muhammad menikahi Aisyah itu ada beberapa versi. Ada yang dalam hadis lain umurnya berapa? 16 sampai 19 tahun. Gimana sih? Jadi yang mana yang betul ya Pak Pastor? Dari cerita hadis-hadis kami itu yang menyebutkan umur cuma satu hadis. Terus kalau kita tinjau dari hadis yang lainnya, perang Uhud itu boleh diikuti di umur 15 tahun. Sedangkan Aisyah ikut perang Uhud. Jadi saat perang Uhud saja dia udah umurnya 15 tahun toh. Kayak gimana sih? Ya, maksud saya maksudnya gini tadi Pak Ustadz. Seorang nabi itu sebenarnya figuran yang bisa dicontoh oleh para pengikutnya, seharusnya memberikan satu teladan standar bagaimana dia menghormati wanita, bagaimana dia memperlakukan wanita sehingga boleh menikahi ketika misalnya umurnya sudah datang haid, artinya udah siap dinikahi. Ini Pak, kalau misalnya Pak, gitu kan tidak Pak, ada satu bentar. teladan yang dia bisa berikan kepada para pengikutnya gitu Pak Ustadz. Pak, yang mengatur wanita boleh dinikahi waktu haid itu Islam. Ingat itu. Kalau Kristen nggak ada aturan mau menikahi umur setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, yang mengatur itu malah Islam. Ketika wanita haid boleh dinikahi. Di Kristen Yesus kagak ada menjelaskan berapa batasan umur. Nggak ada. Di kitab para nabi nggak ada. Malah Nabi Muhammad yang menjelaskan bahwa wanita ya dinikahi itu boleh waktu ketika haid. Malah Islam gitu untuk mengatur. Gimana sih? Ya makanya dari penjelasan Pak Ustadz sendiri aja bertolak belakang. Kalau memang itu Muhammad yang mengatur itu, tapi kenapa dia menikahi Aisyah di umur 6 tahun? Makanya dengarkan Pak, tadi saya bilang apa?
ada literatur lain, hadis lain yang mengatakan Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 19 tahun. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari perang Uhud. Perang Uhud Aisyah itu ikut. Perang Uhud itu tidak boleh diikuti di bawah 15 tahun. Lalu dari mana Nabi menikahi umur 6 tahun? Makanya saya bilang ada dua versi. Ada yang bilang umur 19 tahun. Dengarkan penjelasannya gitu. Yang 6 tahun itu satu jalur gitu. Dan yang meriwayatkan Hisham itu juga udah tua. Di atas 75 tahun umur beliau gitu. Yang artinya ingatannya sudah menurun gitu. Ah, itu banyak kritiknya hadis kami itu gitu loh Pak. Lalu mana yang lebih kuat? Jelas Nabi menikahi Aisyah antara 16 sampai 19 tahun dilihat dari umurnya Aisyah ketika ikut perang Uhud. Tidak boleh di bawah 15 tahun. Terus ada satu jalur hadis lagi dari riwayat At-Tabrani ya, diukur dari Aisyah dengan kakaknya. Ketika Nabi kami itu pindah ya Pak ya, bentar ya sedikit saya jelaskan. Nabi kami itu pindah dari Mekah ke Madinah. Lalu Abu Bakar itu punya dua anak. Anak pertama namanya Asma, yang kedua Aisyah yang dinikahi Nabi gitu. Ya. Nah, Asma kakak beradik dengan Aisyah itu selisih umur mereka 10 tahun, Bapak. Ya. 10 tahun gitu. Kakak beradik ini selisih umurnya Asma dengan Aisyah istri Nabi ini ya. Tapi kalau ini kita lihat ya, ketika Nabi kita pindah ke Madinah, umur Asma ini kakaknya Aisyah udah 29 tahun. Kalau dengan adiknya beda 10 tahun. Nah, berapa umur Aisyah? 19 tahun, Bapak. Makanya Jadi oke lah Pak Ustadz. Jadi ginilah, saya sebenarnya tidak mencari kelemahan, cuman pengen tahu kalau misalnya ada dua sumber yang versi menjelaskan ya versi yang berbeda. berbeda. Jadi ini kan penjelasan dari Pak Ustadz juga membuat kami, oh ternyata ada dua versi yang menjelaskan hal itu. Tapi gini sih intinya Pak Pastor ya, saya sampaikan kepada Anda. Kenapa Nabi kami menikahi wanita yang belia? Pertama ya, itu memang bukan keinginan Nabi kami, bukan. Tapi memang dari penawaran orang tuanya. Dari ayahnya sendiri yang menikahkan dengan Nabi kami. Nabi kami nggak ada niat menikahi Aisyah di waktu muda gitu. Ya, yang kedua gunanya Nabi kami itu cerdik dan pintar gitu Pak Pastor. Kenapa? Karena menikahi yang lebih muda itu bagaikan mengukir di batu. Ingatannya kuat gitu. Daripada menikahi yang tua. Bagaikan mengukir di pasir. Nah, terbukti Pak Pastor. 50% hampir gitu ya Pak Pastor. Hadis tentang perempuan berumah tangga. Itu dari Aisyah. Bagaimana Aisyah itu melayani Nabi ya, ketika di kasur, ketika di dapur, ketika menyiapkan makan, ketika bersih-bersih lagi haid, ketika mandi wajib. Itu rata-rata dari Aisyah. Kenapa dari Aisyah? Karena dia muda dan ingatannya kuat gitu. Itulah cerdiknya dan pintarnya Nabi kami ya, memikirkan umatnya ke depan gitu. Dia menikahi lebih muda untuk petunjuk bagi umatnya. Pak Ustadz, jadi saya hanya bertanya sih sebenarnya dalam hati tadi, kenapa seorang figuran yang ditinggikan tapi seperti kelihatannya memberikan contoh yang tidak pantas bagi generasi saat ini, gitu aja sih Pak Ustadz. Bukan memojokkan, tapi dari penjelasan Pak Ustadz, jadi saya ada bisa sedikit Pak. Iya, itu aja sih buat Pak Pastor gitu. Penjelasan dari saya tuh ya Pak ya secara ringkas. Sebenarnya ada rinciannya. Jadi begini Pak Ustadz, kalau kita mau cari perbedaan, persamaan mungkin mustahil. Jadi kita memang ada perbedaan, tapi minimal dengan malam hari ini kita bisa sharing apa yang tidak saya tahu tentang hal itu tadi.
Pak Ustadz bisa bagikan. Jadi mungkin itulah baik. Pak yang saya tanyakan Pak Ustadz. Oke, terima kasih buat penjelasannya dan mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih udah Terima bisa kasih Pak berdiskusi Pastor dengan Pak atas Ustadz. diskusinya. Mohon maaf kalau ada kosakata yang menyinggung ya. Kita kalau dalam berargumen wajar ngotot-ngototan gitu. Ya, Oke. betul. Tapi kalau nya udah selesai debat ya udah. Ya kita toleransi Iya, kembali Pak Ustadz, gitu ya. ya. Baik. Oke, terima kasih Pak Ustadz buat Sama-sama. bahwa Terima kasih sehat Pak Pastor. selalu. Oke, Sehat selalu. saya rungkat ya Pak Ustadz ya. Baik, baik, baik. Selamat istirahat.